Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman pagi ini diambil dari Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengetahui bahwa kitab Wahyu diperuntukkan kepada jemaat, ketujuh jemaat, sebagaimana yang telah tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Salah satu jemaat yang kita sedang bahas pada kesempatan ini adalah jemaat Philadelphia. Mereka bukan gereja yang besar, mereka adalah gereja yang kecil, tetapi mereka senantiasa bertahan dalam penderitaan mereka. Dan Yesus Kristus memuji tentang kesetiaan mereka. Dan inilah yang menjadi sesuatu hal yang sangat menarik bagi kita, bahwasanya dikatakan dalam teks ini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang mereka pegang? Yang mereka pegang adalah iman mereka. Inilah sebenarnya yang kita pegang juga hingga pada saat ini, bahwasanya kita sedang berjuang untuk memegang dengan kuat iman percaya kita. Iblis akan berupaya dengan begitu keras untuk memadamkan semangat kita, iman kita kepada Kristus. Tetapi disinilah letak perjuangan kita yang sesungguhnya. Apakah kita akan tetap setia dan apakah kita akan memenangkan pertarungan iman ini? Dan sebenarnya saudaraku, kita menjadi orang yang sangat beruntung di dunia ini. Karena tidak ada kitab manapun di dunia ini yang menuliskan tentang bagaimana dunia ini diciptakan dan bagaimana dunia ini akan berakhir. Dua kitab yang sering sekali terabaikan adalah kitab Kejadian dan juga kitab Wahyu. Mengapa ini menjadi kitab yang sering terabaikan? Karena ada campur tangan si iblis untuk menyesatkan pikiran-pikiran umat manusia. Dia tidak ingin pekerjaannya diketahui oleh manusia, dan itu adalah kitab Kejadian. Dan kemudian dia tidak ingin bagaimana dia akan berakhir. Dan itu tertulis dalam kitab Wahyu. Bahwasanya di dalam kitab Wahyu kita mendapati bahwa kuasa iblis akan dipatahkan, dia akan jatuh kepada penghakiman. Dan orang-orang yang menang, orang-orang yang hidup setia dalam iman percaya mereka akan menikmati sukacita itu. Dan itulah sebenarnya yang sedang dibicarakan kepada kita pada kesempatan ini, bahwa kita akan memenangkan
pertarungan ini di dalam iman percaya kita. Apakah saudara sudah mempersiapkan diri? Kitab Wahyu sebenarnya dituliskan supaya kita mempersiapkan diri tentang hal-hal yang sukar yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kita sedang mempersiapkan diri. Bukan hanya karena Yesus Kristus akan datang, tetapi kita sedang mempersiapkan diri karena akan terjadi dua hal yang sangat besar, yakni kemurtatan yang begitu besar dan orang yang begitu jahat, dan bahkan orang yang begitu jahat itu disebut sebagai antikristus. Tetapi bersukacitalah orang-orang yang terus memegang dengan luar biasa, dengan kokoh iman yang dia telah miliki, dan supaya tidak ada yang mengambil mahkotanya. Mari saudaraku merenungkan ini, bahwasanya kita adalah sosok yang begitu lemah. Kita terbuat dari tubuh tanah. Musuh kita bukan tercipta dari tanah, tetapi di sini ada bijaksana Allah yang sedang mengatur segala sesuatunya. Kita harus tunduk dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga jika kita tunduk dalam iman percaya kita sebagaimana Tuhan telah maksudkan, maka kita akan menjadi mungkin memenangkan pertarungan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengizinkan kami mengetahui kebenaran ini. Sebagaimana jemaat Philadelphia, yang bukanlah jemaat yang besar, tetapi mereka memiliki perjuangan yang dahsyat. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa kami, di mata musuh-musuh kami adalah sosok yang begitu kecil. Mereka sering sekali merendahkan kami, tetapi kami kini mendapatkan kekuatan kami kembali. Karena jika kami bersama dengan Tuhan, tidak ada yang dapat menggoyahkan kami. Dan kami akan terus berjuang, memenangkan pertarungan iman kami, dan kembali kepada Tuhan, dan mendapatkan mahkota kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.